Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Polemik diangkatnya Nagita Slavina ini sebagai, jadi sebenarnya duta atau icon ya. Tapi kalau buat saya itu nggak penting. Tapi yang bermasalah adalah ini dianggap sebagai, ya kalau dibilang, mungkin kalau di kulit putih sana whitewash ya. Kayak kenapa yang selalu diangkat itu bukan kulit berwarna. Nah, isu ini sepertinya jadi bermasalah karena kenapa bukan wanita keturunan dari tanah Papua yang terus kemudian dijadikan seperti ini. Padahal sebenarnya Raffi Ahmad dan Nagita itu sudah, kalau saya bilang sudah setahun yang lalu ya, udah diangkat untuk dijadikan, yaitu tadi, entah brand ambassador atau apapun. Tapi kalau boleh saya bilang ya, satu perhelatan terus mereka dipasang adalah untuk awareness ini tadi. Nah, kenapa sekarang ini baru ributnya adalah karena Nagita Slavina portray atau digambarkan memakai topi yang terbuat dari bulu burung cendrawasih, atau pokoknya topi yang khas Papua itu tadi, pakai juga baju yang ada motifnya seperti itu, terus dia mengepalkan tangannya seperti ini. Nah, wajar jika terus kemudian orang-orang bereaksi di sini, karena kalau menurut saya ya, ini bahasa informasinya, DKV-nya ini, komunikasi visualnya ini nggak jelas. Ini untuk apa? Nah, tapi akhirnya menyeret banyak orang untuk berkomentar. Dari Ari Kriting yang memang orang keturunan Papua, terus kemudian Ernest Prakasa, terus ada Dian Sastrowardoyo, Dian Sastro ini jarang komentar, tiba-tiba dia komentar, dan yang lain-lain. Jadi kita akan lihat sebenarnya apa sih yang harus kita, kalau boleh bilang, kita menempatkan pemikiran kita nih di mana dalam kasus ini tadi. Oke, saya nggak mau berkomentar, biarkan kartu saya yang melihat. Dan kalau saya lihat di kartu yang pertama, The Magician. Ini adalah era digital dan informasi, di mana apapun itu bisa menjadi apapun. Oke, kata-kata yang gimana sih Mas Denny? Jadi maksudnya adalah kita mau mengarahkan ini mau jadi apapun itu sebenarnya bisa. Dan di era sulapan seperti ini, ada yang bilang zaman tipu-tipu dan sebagainya. Kalau saya bukan itu, tapi lebih ke engineer. Segala sesuatu bisa dibuat untuk apapun, bisa dikemas untuk menjadi apapun. Jadi sebenarnya ini mungkin saja. Tapi ternyata di era digitalisasi seperti sekarang, ini informasi itu ada banyak banget. Satu hari kita itu dibanjiri, mungkin bukan banjir ya, ditopani. Pokoknya banyak sekali informasi ini, sampai ribuan, mungkin jutaan informasi dalam satu hari. Bahkan kalau kita boleh lihat, misalkan kita lihat Instagram aja, itu yang orang Indonesia yang mengunggah itu aja udah ada berapa juta. Belum kalau ternyata kita lihat di Twitter, atau di Facebook, atau di YouTube. Artinya ada informasi yang banyak sekali hanya dalam satu hari. Nah, bagaimana kita akan mengangkat sebuah isu kalau ternyata memang di era digitalisasi seperti ini, informasi itu benar-benar dibanjiri dan banyak sekali. Nah, artinya kita harus pandai-pandai untuk, temperance ini sebenarnya kayak berdiri di dua kaki. Kita bisa mengambil sesuatu, kalau saya bilang fokus, untuk bisa switching ke fokus yang berikutnya. Karena tujuannya untuk mencuri spotlight, tujuannya untuk meningkatkan exposure. Seperti saya ketahui dulu, pas saya dulu kecil dan muda, usia saya 44, zaman saya itu masih SMP, SMA, kuliah, saya tuh nggak ngeh tentang PON. PON itu ya pokoknya olahraga, perwakilan dari kota-kota di seluruh Indonesia dan perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia, terus kemudian melakukan perhelatan olahraga dan seperti biasa memperebutkan emas, perak, perunggu, dan kemenangan yang lainnya. Dan in the end nanti akan diumumkan. Biasanya sih Jakarta atau DKI Jakarta, karena ya fasilitasnya paling maju. Dan tempat-tempat yang pembangunannya itu kurang, pasti akan kurang. Nah, dari sini saja kita akan tahu bahwa anak-anak muda dulu tuh nggak peduli tentang PON. Sabodo amat gitu loh, nggak terlalu mengikuti tentang ini semua, kecuali kalau ternyata kalian semua olahragawan, saudaranya olahragawan, tetangganya olahragawan, atau kebetulan ya pegawai KONI atau apapun itu tadi. Jadi kalau menurut saya, dengan diangkatnya Nagita dan Raffi ini sebenarnya adalah pilihan yang tepat. Tunggu, saya bukan buzzer, saya bukan pendukung pemerintah, tapi saya lebih ingin menyikapi ini dari sisi yang, ya
ini sebenarnya adalah tujuan yang tepat. Karena kalau nggak diangkat dengan mereka berdua dahulu, PON, bukan Papuanya loh ya, tapi PON-nya dulu, ini kayaknya orang nggak akan terlalu hingar-bingarnya, itu orang akan ya udah begitu aja. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana sekelas Olimpiade saja itu diundur, dan sampai detik ini pun di Jepang ini belum tentu akan dilakukan. Yang saya harus lihat lagi adalah ya ternyata ini tadi ada satu miskomunikasi, ada satu cara, satu yang sifatnya ini materialisme, yang usahanya untuk yang sedianya ini untuk dibagikan pengetahuannya, itu kayaknya ada yang sengaja di-keep, atau mungkin ada yang... Jadi kalau menurut saya sih intinya ini nggak tersampaikan dengan baik. Sehingga orang-orang ini jadi salah arah, salah tafsir. Nah saat mereka salah tafsir, inilah yang akan susah. Susahnya kemana nanti saya akan jelaskan. Tapi jelas ini salah tafsir. Karena tentu saja pemerintah atau siapapun yang merancang itu pasti mengetahui benar. Bahkan saya pikir Nagita pun saat melakukan itu pasti ada ketakutan yang serupa. Tapi ya ternyata memang mungkin tujuannya lebih daripada itu tadi. Dan kita kan belum tahu. Setelah ini siapa tahu nanti di belakangnya memang akan ada hal seperti itu tadi yang diinginkan. Di mana memang orang-orang yang memiliki keturunan dan orang Papua ini tadi yang memang akan dikedepankan. Dan ya terjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Akhirnya balas berbalas, orang saling berkomentar, dan jadinya kayak debat kusir. Dan kalau seandainya memang terjadi seperti ini, harapan kita coba untuk sabar dan jangan fokus kepada kesalahan dulu. Karena banyak hal positif yang lain yang sebenarnya akan bisa kita gali dan kita dapatkan. Orang ini kalau cenderung terjadi satu hal, mereka ini fokus ke kesalahannya dulu. Dan kalau kesalahan itu memang paling mudah untuk disebarluaskan. Coba video-video tentang orang yang bertengkar, berdebat, marah, ngambek di jalanan, ya kan, itu lebih mudah untuk dibagikan dibandingkan oh orang ini ternyata meraih penghargaan, oh orang ini ternyata adalah seorang otodidak dan berhasil. Jadi kita harapannya itu bisa lebih fokus kepada hal yang positif yang pasti ada. Karena jika kita sampai mendengar sesuatu yang kita belum pernah dengar sebelumnya, artinya dia memiliki sesuatu. Dan kita yuk lihat ke sisi positif dari hal itu tadi. Dan kemudian yang boleh saya katakan di sini adalah yuk dari The Nine of Cups kita tetap sampai tujuan. Karena tujuannya di sini adalah perhelatan olahraga pesta untuk seluruh warga dan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk bisa merayakan kebangsaan kita dalam satu kompetisi keolahragaan. Dan kalau ini sekarang ini dilakukan di daerah paling timur di Indonesia, pasti ada satu tujuan tertentu. Yuk kita fokus dulu kepada pesta ini tadi. Ini kan tujuannya positif. Kita fokus kepada yang positif. Sama seperti Asian Games kemarin. Harapannya sih ini akan jadi sesuatu yang juga akan mengangkat nilai daerah, mengangkat Indonesia, dan mengangkat juga potensi-potensi olahraga dari seluruh pelosok Indonesia. Dan kalau boleh saya katakan bahwa DMPres ini berusaha untuk menyampaikan bahwa tujuan daripada diadakannya ini di Papua adalah, kalian sadar nggak sih kalau seandainya sebuah perhelatan olahraga dilakukan di satu daerah, otomatis daerah itu pasti akan dilakukan satu perombakan yang besar-besaran. Pembangunan itu pasti akan dilakukan. Yang pertama, hotel itu pasti akan diperbarui dan ditambah kapasitasnya. Dan yang kedua adalah fasilitas olahraga. Terus kemudian fasilitas transportasi. Nah ini kita lihat kan kemarin saat Asian Games pun seperti itu. Bahkan hal-hal yang lainnya juga saat satu kota ini dijadikan tempat terjadinya PON, itu pasti akan dilakukan sebuah pembangunan besar-besaran. Dan ini saya pikir adalah tujuan dari pemerintah saat ini untuk mereka ini mengangkat pembangunan dan berusaha memeratakan pembangunan sampai ke bagian timur Indonesia sekalipun. Dan kalau boleh saya katakan, yuk kita selain kembali ke tujuan, kita tahu bahwa sebenarnya di luar ini semua, akhirnya kita itu nggak tentang PON, satu itu. Kedua, akhirnya selebritis dan orang-orang yang kalau buat untuk menaikkan nama ini saja perlu membayar mereka, ini mereka dengan sukarela ikut Dian Sastro. Bayar Dian Sastro nge-tweet atau ngomong di Instagram itu berapa. Akhirnya dia ikut untuk mempopulerkan PON ini tadi. Dan akhirnya sekarang PON ini jadi sesuatu yang dibicarakan oleh anak-anak muda. Arie Kriting dengan masa stand-up-nya itu tadi, bahkan Ernest Prakasa. Jadi kalau saya pikir di sini, apapun ini tuh hasilnya tetap positif. Either bad or good news is still
News. Dan kalau News ini tadi bisa dikelola dengan baik, maka seharusnya ini akan jadi PON yang paling hype, paling meriah, dan paling sukses dalam sepanjang sejarah PON di Indonesia. Dan harapan saya sih ini yang terjadi ya. Kita fokus deh kepada PON-nya. Kita fokus kepada tujuan ini diadakan. Kita fokus kepada bagaimana kita nanti akan bersatu bersama, kita akan berjuang dalam kesportifan, dan ini akan mengangkat nama bangsa, dan yang paling penting jadi sejarah di mana di masa pandemi ini kita akan bangkit. Dan yang paling penting lagi di sini adalah pemerataan pembangunan yang akan sampai di Indonesia Timur, dan saya yakin pembangunan Indonesia Timur ini pasti akan melonjak dengan pesat dengan diadakannya PON ini tadi. Kita bangsa Indonesia akan melakukan perhelatan nasional besar-besaran, dan kali ini saudara-saudara kita di Papua yang akan menjadi tuan rumahnya. Semoga PON di Papua ini akan berhasil dan semua persiapannya akan dipermudah daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.